Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita adalah ke pertemuan yang ketiga, yaitu dengan materi sumber biaya dan pendapatan hotel, pengendalian internal, dan cost control. Sumber-sumber biaya hotel. Departemen-departemen dalam usaha perhotelan dapat diklasifikasikan menjadi departemen penghasilan pendapatan dan departemen bukan penghasilan pendapatan. Departemen penghasilan pendapatan antara lain seperti Departemen Kantor Depan, Front Office, Makanan dan Minuman, Food and Beverage, Laundry, Dry Cleaning, Spa, dan lain-lain. Departemen yang tidak menghasilkan pendapatan antara lain Departemen Pemasaran, Personalia, Pemeliharaan, Teknologi Informasi, Akuntansi, Cost Control, Administrasi dan Umum, serta departemen lainnya. Setiap departemen yang ada di hotel dalam operasionalnya akan menyerap biaya yang berbeda-beda untuk melaksanakan kegiatan harian hotel. Contoh dalam Departemen Food and Beverage, besarnya harga pokok makanan yang terserap berkisar antara 35 hingga 40% dari penjualan, sedangkan harga pokok minuman yang terserap berkisar antara 25 sampai dengan 30% dari penjualan. Sumber-sumber biaya hotel yang timbul akibat kegiatan operasional. Menurut Uniform System of Account for Hotel (USAH) dalam IASA 2011 yang terdiri dari 1. Harga pokok makanan dan minuman, 2. Biaya gaji dan upah, 3. Biaya kesejahteraan karyawan, 4. Biaya bahan yang habis dipakai atau operating supplies, 5. Biaya operasional yang tidak didistribusikan, ke-6 adalah biaya tetap. Biaya operasional yang dikeluarkan hotel dalam hubungannya dengan departemen yang ada dapat diklasifikasikan lagi menjadi 1. Harga pokok produksi makanan dan minuman, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya bahan habis pakai, 4. Biaya overhead, 5. Biaya operasional departemen, 6. Biaya gaji dan upah, 7. Biaya bunga, 8. Biaya depresiasi, 9. Biaya administrasi dan umum, 10. Pemasaran, 11. Biaya energi dan daya, 12. Biaya pemeliharaan sarana fisik, 13. Fee manajemen, dan lain-lain. Berikutnya adalah sumber-sumber pendapatan hotel. Hotel biasanya memiliki beberapa unit bisnis dalam departemen-departemen yang menawarkan jasa pelayanan kamar, makanan, minuman, dan berbagai fasilitas pendukung untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Masing-masing departemen dalam usaha perhotelan memiliki kontribusi yang berbeda-beda dalam menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari Departemen Kamar memberikan kontribusi yang dapat berkisar antara 60 hingga 70% dari total pendapatan hotel. Pendapatan dari Departemen F&B dari penjualan makanan dan minuman yang berkisar antara 25 hingga 30% dari total pendapatan hotel. Jenis-jenis pendapatan usaha pada jasa perhotelan dapat meliputi berbagai sumber-sumber pendapatan, seperti pendapatan dari penjualan jasa kamar. Penjualan jasa kamar merupakan pendapatan utama yang merupakan core produk atau produk inti jasa hotel yang menghasilkan pendapatan dari banyak sedikitnya tamu menginap. Tinggi rendahnya jumlah tamu menginap yang dinyatakan dalam okupansi hotel dapat digunakan sebagai alat memprediksi jumlah pendapatan hotel pada periode tertentu. Pada saat ini hotel telah banyak bekerjasama dengan online travel agent atau UTA seperti Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com, dan UTA lainnya untuk meningkatkan promosi dan kedatangan tamu dengan tujuan meningkatkan pendapatan daripada produk inti. 2. Pendapatan jasa dari penyewaan meeting room. Pendapatan dari sewa ruang ini merupakan salah satu produk yang masuk dalam kategori supporting product. Room meeting dapat memberikan ekstra pendapatan dari produk inti. Pangsa pasar yang cukup luas membuat hotel berlomba membangun room meeting sebagai supporting product. Setiap organisasi memiliki kebutuhan untuk melaksanakan rapat untuk mendapatkan suasana baru ataupun kapasitas ruangan dan fasilitas yang lebih memadai. Organisasi atau perusahaan dapat memilih room meeting hotel untuk melaksanakan rapat. Pendapatan dari restoran dan bar. Pendapatan pada departemen ini menjadi pendapatan cukup signifikan bagi hotel setelah pendapatan dari penjualan kamar. Pendapatan dari bar dan restoran merupakan pendapatan dari fasilitas yang disediakan sebagai pendukung pada produk inti, yaitu facilitating product. Bar dan restoran hotel mempunyai daya tarik tersendiri bagi tamu, baik sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman atau sebagai sarana bersosialisasi antar tamu di hotel. 4. Pendapatan dari bangket.
Banket merupakan ruangan yang dapat berfungsi serbaguna, baik sebagai tempat seminar, wedding, pameran, dan kegiatan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh hotel ataupun organisasi lain. Persewaan banket saat ini cukup menjanjikan bagi hotel sebagai salah satu sumber pendapatan, sehingga banyak hotel membangun fasilitas ini sebagai salah satu upaya memperoleh pendapatan di luar pendapatan dari produk inti. Hotel-hotel mulai bekerjasama dengan event organizer untuk mendatangkan penyewa dari berbagai kegiatan seperti seminar, pernikahan, ulang tahun, pameran produk, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan kapasitas ruangan besar. 5. Pendapatan dari fasilitas rekreasi. Salah satu upaya hotel dalam meningkatkan pendapatan adalah dengan membangun berbagai fasilitas pendukung yang dapat memanjakan tamu. Fasilitas seperti kolam renang, karaoke, gym, dan fasilitas kesenangan lainnya menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan di luar pendapatan dari produk inti. Tamu yang datang ke hotel tentu memiliki tujuan masing-masing, dan terkadang tamu yang datang tidak bertujuan untuk menginap, namun memiliki tujuan lain seperti ingin berolahraga di gym hotel, berenang di swimming pool, berkaraoke, atau yang lainnya. Peluang ini tentu menjadi salah satu peluang yang ditangkap hotel untuk dapat menarik tarif dan dari fasilitas yang dapat dinikmati umum, sehingga upaya meningkatkan jumlah pendapatan di luar pendapatan dari produk inti tercapai. 6. Pendapatan dari sewa ruangan untuk bisnis dan kantor. Sumber pendapatan lain dari upaya hotel menambah jumlah pendapatan adalah dengan penyewaan ruang untuk kegiatan bisnis seperti kantor agent tour and travel, ATM atau money changer, dan lainnya, sehingga menjadi salah satu penopang jumlah pendapatan hotel selain dari produk inti. Tentu saja hotel dapat bekerja sama dengan perusahaan lain seperti operator tour, bank, dan lainnya untuk memanfaatkan peluang kebutuhan perluasan usaha perusahaan lain melalui kantor cabang atau agen di lokasi sekitar hotel. Dalam konsep laporan laba rugi, sumber-sumber pendapatan dan biaya hotel akan lebih mudah dikenali dan dipahami karena disajikan secara runut sesuai urutan terjadinya laba atau keuntungan hotel. Hal tersebut dapat diilustrasikan dalam format tabel laporan laba rugi sebagai berikut. Berikut adalah contoh laporan laba rugi daripada SIB Hotel, laporan laba rugi Desember ya tahun 2000 sekian. Di mana di sini disajikan adalah pendapatan, ya, biaya-biaya atas pendapatan dan biaya produksi, laba atau rugi kantor, serta biaya operasional. Sehingga dapat dilihat di sini di bawah adalah laba bersih, yaitu laba atau rugi operasi setelah dikurangi dengan pajak. Berikutnya adalah pengendalian internal. Pengendalian internal secara efektif akan memberikan keamanan bagi aset-aset perusahaan dari penyalahgunaan dan pencurian yang merugikan. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan mencapai tujuan yang ditetapkan tercapai dan terhindar dari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi. Kegiatan di seluruh bagian atau departemen dalam sebuah perusahaan, pengendalian dapat dicontohkan dengan sebuah perusahaan membuat jadwal kegiatan operasional harian di tiap departemen yang ada, dan upaya pengendalian internal dilakukan oleh bagian tersebut dalam perusahaan untuk melakukan tindakan pemeriksaan di setiap akhir hari guna memastikan seluruh kegiatan telah dilaksanakan diselesaikan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengendalian internal menurut Komite Pendukung Organisasi (COSO) dalam review tahun 2009 mempunyai tujuan, yaitu 1. Aset telah terjamin dan benar-benar digunakan untuk kebutuhan bisnis perusahaan. 2. Informasi yang dihasilkan dalam bisnis perusahaan akurat. 3. Karyawan taat hukum dan peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Jadi, pengendalian internal dimaksud agar harta perusahaan dapat dipastikan terbebas dari penyalahgunaan, pencurian, dan kecurangan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal perusahaan. Manajemen pengendalian biaya. Menurut Griffin tahun 2004, manajemen adalah suatu proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini artinya maksudnya tujuan tercapai sesuai dengan rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Sedangkan manajemen pengendalian biaya atau cost control management adalah langkah-langkah terstruktur dalam mengatur dan mengontrol biaya agar semua biaya yang terjadi dan akan terjadi dapat diawasi, dikendalikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi penyimpangan dari anggaran biaya yang telah ditetapkan atau
over cost budget. Kegiatan pengendalian biaya secara umum dapat diuraikan: 1. Menghitung atau mengkalkulasi dan mengontrol seluruh biaya operasional terkait bahan-bahan yang digunakan secara detail dan teliti. 2. Selalu mengecek dan update informasi dari pemakaian bahan dari setiap departemen yang ada. 3. Membuat kalkulasi perbandingan antara setiap biaya yang dikeluarkan dengan kontribusinya pada pendapatan yang diterima. 4. Menyusun laporan pengeluaran biaya per hari atau daily flash cost, sehingga pengeluaran harian akan lebih cepat diketahui dengan jumlah totalnya. 5. Berkomunikasi dan bekerja sama dengan departemen-departemen terkait dalam menekan biaya operasional yang dikeluarkan. 6. Menetapkan alokasi biaya sesuai dengan daftar rekening chart of account yang dibuat oleh bagian terkait atau accounting. 7. Menyusun biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi. 8. Menetapkan harga pokok penjualan terhadap produk yang akan dijual. 9. Mengelola catatan persediaan sekaligus menjalankan fungsi kontrol dalam pengendalian pemakaian persediaan. 10. Mencatat semua pengeluaran dalam jurnal sebagai dasar penyusunan laporan pengeluaran per bulan untuk mengetahui laba rugi sementara perusahaan. Berikutnya cost control. Cost control merupakan salah satu bagian perusahaan yang berperan dalam melaksanakan tugas pengendalian internal untuk memastikan seluruh aset perusahaan tidak disalahgunakan. Informasi yang dihasilkan akurat dan seluruh bagian atau departemen perusahaan dapat mematuhi hukum dan peraturan perusahaan yang berlaku. Peran cost control ini sangat dibutuhkan agar pengeluaran-pengeluaran perusahaan dapat terjamin efektif dan tidak menyimpang dari anggaran yang ditetapkan oleh manajemen. Berikutnya adalah tugas cost control di hotel adalah melakukan pengendalian terhadap semua beban pengeluaran hotel di setiap departemen yang ada. Cost control hotel memiliki kewenangan untuk membatasi semua jumlah pengeluaran baik dari pembelian persediaan maupun penggunaan bahan baku yang berasal dari permintaan departemen yang membutuhkan, agar tidak terjadi penyimpangan anggaran atau over budget. Di samping membatasi jumlah pengeluaran untuk pembelian, cost control juga memiliki tugas memverifikasi data pada bagian pembelian dengan dokumen permintaannya atau purchase order, surat pengeluaran barang dari gudang, dan surat penerimaan barang atau receiving order dari supplier. Hasil verifikasi data terhadap purchase order dan receiving order akan dilaporkan kepada accounting untuk dilakukan pencatatan terhadap pengakuan hutang kepada supplier. Jika pembelian dilakukan tidak secara tunai, sebaliknya pembelian tunai akan dicatat sebagai pengakuan adanya pengeluaran kas. Cost control hotel secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain. 1. Mengatur dan melaksanakan proses verifikasi persediaan setiap bulan. 2. Menerapkan kebijakan dan memastikan semua prosedur cost control dapat terlaksana dengan baik di setiap departemen. 3. Memastikan semua penghitungan jumlah persediaan beserta bukti-bukti dokumen pendukungnya valid dan lengkap. 4. Mengawasi dan memvalidasi dokumen keluar masuk barang dari gudang, persediaan di gudang, dan penerimaan barang hasil pembelian dari supplier. 5. Bekerja sama dengan bagian pembelian atau purchasing dalam proses pemilihan harga barang serta penerimaan barang. 6. Mengecek dan memastikan validitas data order pembelian dan harga pasar up to date. 7. Membuat laporan pengeluaran harian atau daily flash cost. 8. Melaksanakan stock of name atau perhitungan semua barang setiap bulan serta membuat laporan harga pokok produk atau cost of product bulanan. Cost control memiliki tugas yang berkaitan dengan bagian lain seperti purchasing, receiving, dan storekeeper. Bagian purchasing bertanggung jawab atas pengadaan barang-barang yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha dan memiliki hubungan kerja dengan bagian penerimaan barang atau receiving. Bagian receiving yang bertanggung jawab untuk penerimaan barang-barang masuk sesuai dengan purchase order atau market list, serta bagian gudang penyimpanan atau storekeeper. Bagian storekeeper yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan persediaan hasil pembelian. Bagian departemen yang memiliki hubungan erat dalam kaitannya dengan aktivitas kegiatan perusahaan dengan cost control diantaranya adalah bagian pembelian atau purchasing, penerimaan barang receiving, pencatat inventory atau storekeeper, dan bagian lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Purchasing. Bagian perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan transaksi pembelian barang dengan supplier adalah bagian purchasing.
Bagian ini menjadi bagian penting pada industri jasa perhotelan dan restoran untuk melakukan penawaran harga dan supplier, pemilihan supplier, penyiapan dokumen order pembelian, dan laporan pembelian untuk kebutuhan operasional hotel, agar aktivitas hotel usaha berjalan dengan baik. Peran bagian purchasing dipengaruhi oleh tugas bagian cost control untuk memastikan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan anggaran yang ditetapkan. Pada akhir periode akuntansi, setiap perusahaan akan melakukan perhitungan kembali terhadap persediaan yang ada di akhir tahun. Demikian juga untuk perusahaan jasa perhotelan dan restoran. Bagian-bagian seperti purchasing, receiving, dan storekeeper akan melakukan check-up terkait pembelian persediaan yang masih ada dalam proses pembelian, pengiriman, maupun yang diterima. Bagian pengadaan barang atau purchasing pada tiap akhir periode akan melakukan antara lain pencatatan dan analisa terhadap jumlah pembelian yang telah dilakukan selama satu periode akuntansi, mengecek kembali kontrak-kontrak pembelian yang telah terjadi dengan supplier yang dipercaya, dan membuat catatan terhadap supplier yang dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Berikutnya adalah receiving. Bagian receiving selain bertugas menerima barang dari supplier juga memastikan terhadap jenis barang yang diterima dan jumlah unitnya secara fisik maupun dokumentasi. Bagian penerimaan barang ini juga berkaitan erat dengan peran cost control dalam pengendalian penerimaan barang, yaitu membandingkan jumlah barang yang dipesan, jumlah kuantitas, dan total bayar, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pemesan yang ditetapkan hotel atau terdapat penyimpangan. Pada bagian penerimaan ini, setiap periode melakukan beberapa tindakan terkait dengan keamanan. Peralatan-peralatan yang digunakan dalam proses penerimaan barang, seperti alat timbang, apakah masih berjalan dengan standar atau terdapat penyimpangan, alat-alat mendeteksi temperatur barang yang diterima, dan kesesuaian proses penerimaan barang dengan prosedur yang ditetapkan, serta kebersihan dan ketersediaan tempat penerimaan barang. Bagian berikutnya adalah storekeeper. Storekeeper bertugas dalam mengelola sirkulasi stok persediaan barang untuk seluruh keperluan departemen hotel. Bagian ini juga dipengaruhi oleh peran cost control dalam membuat permintaan pembelian atau purchase request, mengakomodasi permintaan pembelian dari seluruh departemen yang ada di perusahaan, menghitung stok persediaan barang atau stok opening, dan peran lain terkait sirkulasi daripada persediaan barang. Berikut ini adalah tugas storekeeper yang dapat dilakukan setiap bulan atau akhir periode meliputi kegiatan menghitung persediaan akhir baik dari persediaan bahan makanan, minuman, dan material. 2. Membandingkan dan menyesuaikan jumlah persediaan secara fisik dengan kartu stok serta data di komputer. 3. Membuat catatan atas selisih persediaan antara data dengan perhitungan fisik. 4. Menginventarisir dalam catatan atas persediaan yang memiliki pergerakan yang cepat dan lambat. Berikutnya mencatat dan melaporkan persediaan barang yang sudah dan akan kadaluarsa. Dan terakhir adalah menetapkan stok minimum barang dan menghitung jumlah pemakaian persediaan dalam satu periode.